Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jens. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS kami, yaitu yang berjudul DH Coffee. Perkenalkan, nama saya Yuda Prasetya. Kemudian ada rekan saya. Selanjutnya Dasrianti. Kemudian Alifa Jahra. Kemudian dengan saya David Hidayat. Kemudian Nama saya Tigar Isnandar. ya, terakhir Saya Febri Marina. ya, baik Bapak. Di sini kami next. Ya, boleh di next, Mas Tegar. Oke, di sini ada logo ya, logo DH Coffee, yaitu di sini filosofi desain logo, filosofi sketsa by David. Awalnya terinspirasi dari atlet Amerika yang punya logo karena dia punya David Goggins. Hanya sesimpel itu, saya pribadi meniru menjadi DH Coffee. Karena sesuai dengan namanya, saya David Hidayat. Logo tidak perlu ribet dan bikin pusing. Yang terpenting bagaimana kita menjalankan sebuah usaha dengan baik dan teliti. Just do it. Next. Di sini ada contoh kop surat. Nah, dari kop surat ini ada deskripsi. Desain kop surat adalah elemen penting dalam identitas visual dalam suatu usaha, termasuk usaha kopi. Kop surat mencerminkan profesionalisme, identitas merek, dan membantu dalam komunikasi resmi dengan pihak ketiga. Beberapa konsep utama dalam pembuatan kop surat untuk usaha suatu produk kopi yaitu yang pertama ada logo dan nama usaha. Logo dan nama usaha harus menjadi elemen utama dalam kop surat. Kemudian yang kedua ada informasi kontak. Informasi kontak penting seperti alamat, nomor telepon, email, dan situs web. Yang ketiga ada tagline atau slogan. Jika usaha kopi memiliki tagline atau slogan, ini bisa ditambahkan di dekat logo atau bagian bawah kop surat untuk memperkuat pesan dan merek. Kemudian yang keempat ada desain dan warna. Desain kop surat harus sesuai dengan branding perusahaan. Kemudian ada font yang kelima, pilih font yang mudah dibaca dari sesuai dengan citra usaha kopi. Kemudian yang keenam ada layout yang rapi. Tata letak kopi surat harus rapi dan terstruktur dengan baik. Kemudian yang ketujuh ada elemen grafis tambahan. Kadang-kadang elemen grafis tambahan seperti garis atau pola yang harus bisa ditambahkan untuk memperindah kop surat tanpa mengalihkan perhatian dan informasi utama. Yang terakhir yaitu ada legalitas dan informasi tambahan. Sertakan informasi legal jika diperlukan seperti nomor izin usaha atau informasi yang lain yang relevan. Next. Kemudian di sini ada amplop, ada contoh amplop ya. Di sini ada konsep desain amplop. Ada beberapa konsep dasar dalam membuat amplop. Yang pertama desain dan ukuran. Yang kedua ada bahan, kertas dan ketebalan kertas. Kemudian ada pola potongan, yaitu template, tepi dan lipatan. Yang keempat metode pembuatan, pemotongan lem, pelekat, dan penggabungan. Yang kelima personalisasi dan cetakan. Cetak desain pada kertas sebelum dipotong atau setelah menjadi amplop. Kemudian personalisasi menambahkan elemen khusus seperti alamat pengirim, logo perusahaan atau pesan khusus. Next. Kemudian untuk kartu nama akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yuda. Selanjutnya ada kartu nama. Berikut kita ada tampilan desain dari kartu nama sendiri. Kita ada tampilan depan dan belakang. Untuk filosofinya sendiri, konsep kartu nama untuk sebuah kedai kopi atau coffee shop memerlukan beberapa elemen penting yang mencerminkan identitas brand, memberikan informasi kontak, dan menarik secara visual.
beberapa langkah dan elemen sebagai berikut, yaitu yang pertama ada identitas brand, yaitu berupa logo. Biasanya tempat logo kedai kopi Anda dengan jelas di kartu nama. Ini membantu dalam branding dan pengenalan. Berikutnya ada warna tema. Gunakan warna-warna yang konsisten dengan identitas visual. Yang berikutnya ada font. Pilih font yang mudah dibaca namun tetap stylish sesuai dengan karakter kedai kopi. Dan yang kedua ada informasi kontak. Nama kedai kopi, yaitu nama lengkap kedai kopi harus terlihat jelas. Berikutnya ada alamat. Cantumkan alamat lengkap agar pelanggan bisa mudah menemukan lokasi kedai. Yang selanjutnya ada nomor telepon. Pastikan nomor telepon tercantum untuk mereservasi atau pertanyaan. Berikutnya ada email. Tambahkan email untuk korespondensi lebih formal atau bisnis. Yang ketiga kita ada desain visual, yaitu gambar atau ilustrasi. Gunakan gambar biji kopi, cangkir kopi, atau ilustrasi yang terkait kopi. Berikutnya ada tekstur dan bahan. Pilih bahan kartu yang berkualitas seperti kertas yang dengan tekstur atau bahan daur ulang sesuai dengan tema eco-friendly jika itu bagian dari brand. Dan yang terakhir ada layout. Pastikan layout rapi dan profesional. Informasi harus mudah dibaca dan tidak terlalu penuh. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada flyer. Konsep desain flyer. Berikut kita ada tampilan flyernya. Filosofinya sendiri atau konsepnya, flyer alat promosi berbentuk lembaran yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan menarik perhatian audiens. Konsep flyer melibatkan beberapa elemen antara lain yang pertama, tujuan jelas. Tentukan tujuan flyer apakah untuk mempromosikan acara, produk, layanan, atau menyampaikan informasi tertentu. Kedua, ada target audiens. Kenali siapa target audiens untuk menyesuaikan gaya bahasa, desain, dan konten yang relevan bagi mereka. Yang ketiga, desain menarik. Gunakan desain yang menarik dan eye-catching. Pilih kombinasi warna yang kontras namun harmonis. Dan pastikan tata letaknya rapi dan mudah dibaca. Yang keempat, ada judul menonjol. Buat judul yang menarik dan jelas agar dapat menarik perhatian dalam sekejap. Yang kelima ada visual dan grafis. Sertakan gambar atau ilustrasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pesan yang disampaikan. Keenam ada call to action. Sertakan ajakan untuk bertindak. Call to action seperti mengunjungi situs web atau menghadiri acara. Yang ketujuh yaitu konten singkat dan padat. Sampaikan informasi secara ringkas, gunakan poin-poin atau bullet point untuk mempermudah pembacaan. Yang kedelapan ada informasi kontak. Jangan lupa mencantumkan informasi kontak yang jelas. Kesembilan, ukuran dan bentuk. Pilih ukuran dan bentuk flyer yang sesuai dengan cara distribusinya. Yang terakhir 10, kualitas cetak. Jika flyer dicetak, pastikan menggunakan kertas dan tinta berkualitas agar hasil cetaknya bagus dan tahan lama. Oke, boleh next. Berikut ada tampilan animasi flyer, boleh di-play. Animasi flyernya dulu, boleh di-play. Untuk animasi flyer, ya. Berikut tampilan animasi flyer dari kelompok 5. Oke. Next selanjutnya akan dibacakan oleh Alifah, Mbak Alifah. Untuk next selanjutnya, slide brosur ya. Nah, silakan Mbak Alifah. Baik, Ya, terima Mbak kasih Alifah. Mbak Dasri. Berikut ada tampilan brosur dari DH Kopi yang ada konsepnya. Yang pertama, sampul depan, yaitu ada logo DH Coffee-nya, terus ada judul DH Kopi, nikmat kopi terbaik setiap hari, terus terdapat gambar cangkir kopi yang menggugah selera, ada tagline
rasakan sensasi kopi premium. Yang kedua ada halaman dalam kiri tentang kami, deskripsi singkat tentang DH Coffee, sejarah dan misi. Ada gambar interior kedai yang hangat. Yang ketiga ada halaman dalam tengah, menu andalan, espresso, cappuccino, latte, signature drink, gambar beberapa menu kopi. Yang keempat ada halaman dalam kanan, promo dan diskon, informasi tentang promo terbaru dan diskon. Ada kontak kami, alamat, nomor telepon, media sosial. Yang kelima ada sampul belakang, peta lokasi, peta kecil dengan menunjukkan arah, call to action, kunjungi kami hari ini. Boleh di next? Yang ini make up brosurnya. Ada undangan dari kelompok kita yaitu DH Kopi. Ini berikut tampilan undangannya. Dengan filosofi proses kreatif yang melibatkan berbagai elemen visual dan teks untuk menciptakan sebuah undangan yang menarik dan informatif. Konsep utama dalam membuat desain undangan DH Coffee, yang pertama ada tujuan, tema, layout dan struktur, font, ukuran dan warna, warna dan gaya, gambar dan ilustrasi, detail teknis, percetakan dan pengiriman. Baik, terima kasih Mbak Alifa. Boleh di next selanjutnya. Nah, berikut ada animasi undangan dari kelompok 5, boleh di-play. Ya, boleh di next slide berikutnya. Nah, berikutnya akan dibacakan oleh Mas David. Silakan Mas David. Oke, baik. Berikut saya membacakan tentang iklan. Iklan DH Coffee berkonsep meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk kopi menggunakan strategi kreatif yang menarik dan visual, seperti gambar kopi yang indah dan mempromosikan kualitas produk yang lebih baik. Strategi ini membuat pelanggan merasa bahwa DH Coffee adalah brand yang memenuhi kebutuhan mereka. Iklan menggunakan unsur-unsur desain yang menarik dan visual untuk mempromosikan produk seperti potongan harga 15%. Iklan tidak menggunakan celebrity endorse, namun menggunakan tagline yang menarik dan visual untuk menjelaskan tentang produk kopi yang khas. Iklan tidak menggunakan unsur-unsur audio, namun menggunakan unsur-unsur visual untuk mempromosikan produk. Next. Ya, ini next. Nah, berikut Ini kita Oke. ada animasi dari iklan, boleh di-play. Nah, silakan dilanjut Mas David. Ini adalah dari kemasan minimalis elegan. Warnanya terdiri dari hitam, putih, dan emas. Elemen desain logo DH Coffee yang sederhana dengan font modern, sedikit ornamen, dan fokus pada nama produk serta deskripsi singkat. Material terdiri dari kertas mate atau glossy dengan sedikit sentuhan emboss untuk menonjolkan logo. Baik, terima kasih. Berikutnya ada mock-up kemasan. Berikut mock-up kemasan dari kelompok 5. Tampilannya seperti berikut. Boleh di next slide. Oke, nanti di slide berikut kita akan masukkan untuk link Zoom dan juga ada tampilan layar awal. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dimengerti dengan jelas. Atas kesempatan dan perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.